Pak Bambang tetap ngotot agar suamiku melunasi hutang-hutangnya. Dia meminta suamiku untuk mencicil hutang-hutang itu, atau aku harus menemaninya dan memberikan padanya, kalau mau hutang suamiku lunas. Ekonomi keluargaku jatuh setelah Mas Eko terkena PHK. Pandemi berkepanjangan, membuat keluarga kami semakin kesulitan. Hutang akhirnya aku jadi jalan keluarnya. Perkenalkan, aku Wulan, aku ibu rumah tangga berusia 38 tahun dengan 3 orang anak. Suamiku Eko berusia 40 tahun dan dia bekerja di satu perusahaan. Dia ini sudah bekerja selama 10 tahun dan selama itu keluarga kami baik-baik saja hingga di mana wabah pandemi tiba dan suamiku terkena PHK karena perusahaan dia bekerja akhirnya bangkrut. Untuk menanggung biaya hidup dan biaya sekolah anak kami, aku mulai merasa berat, apalagi aku tidak bekerja. Tabungan dan perhiasan pun terkuras terjual untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya kita harus menjual rumah ini untuk bertahan hidup. Untuk sementara kita ngontrak saja ya, kata Mas Eko. Kondisi kami benar-benar kepepet. Setelah kami menjual rumah, kami pindah mengontrak rumah di pinggiran kota sekedar untuk kami bisa bertahan, tapi baru 4 bulan ngontrak ternyata ada masalah lagi. Mas Eko ternyata masih punya banyak hutang. Siang itu Bu Ida pemilik kontrakan datang ke rumah kami. Jadi Mbak Wulan, rumah ini dikontraknya bulanan dan sudah bulan ini Mas Supriyeko nunggak. Kalau nggak bisa bayar, segera kosongkan. Sepulang suamiku, kutanyakan kebenarannya dan dia mengakui memang benar, baru bayar sebulan. Maafin ayah ya bun, ayah bohong, katanya. Menurut Mas Eko, uang hasil perjualan rumah kami dipakai bayar hutang dan sisanya yang tak banyak digunakan untuk modal bersama membuka sebuah usaha dengan temannya. Tapi suamiku malah tertipu dengannya. Itu sehingga seluruh uangnya habis. Dengan sangat terdesak, aku memutuskan untuk menemui Bu Ida sore itu. Aku ke rumahnya dengan maksud untuk meminta diberi kesempatan 2 atau 3 hari lagi untuk bisa tinggal di kontrakan ini. Bu Ida tetap ngotot agar kami melunasi hutang uang kontrakan kalau masih ingin tinggal di rumah itu. Untungnya saat itu Pak Bambang bertindak bijaksana. Dia mau membantu dan memberi kami waktu. Sudahlah Bu, kasihan Mas Eko dan Mbak Wulan ini, kita kasih waktu seminggu, kata Pak Bambang. Bu Ida pun setuju meski wajahnya masih nampak kesal sekali. Saat itu pertama kalinya aku bertemu dengan Pak Bambang. Dan selama ini untuk urusan rumah kontrakan, Mas Eko dan aku hanya berhubungan dengan Bu Ida tanpa Pak Bambang. Mungkin ini perasaanku saja, tapi saat itu kulihat Pak Bambang terus menatapku dengan sorot mata yang aneh. Terima kasih banyak Pak Bambang, kataku saat itu. Malamnya aku sampaikan ke suamiku kalau kita bisa tinggal di rumah kontrakan itu seminggu lagi. Jadi kami harus cari cara agar bisa bayar atau setidaknya cari kontrakan yang lain. Suamiku memberitahuku kondisinya lebih rumit tak seperti yang kubayangkan. Bunda sudah ketemu Bu Ida dan Pak Bambang, tanyanya. Aku jawab iya, sudah. Aku sudah ketemu Pak Bambang. Disitulah aku sangat kaget. Ternyata Pak Bambang sudah lama kenal dengan Mas Eko suamiku. Bahkan suamiku punya banyak hutang ke Pak Bambang yang seorang pengusaha kayu itu. Kata Mas Eko, Pak Bambang pernah melihat fotoku di handphone milik suamiku itu. Dan Pak Bambang mengatakan tak mampu bayar hutang, gak apa, asalkan suamiku mengenalkan aku pada Pak Bambang sama Bunda, kata suamiku. Maksud ayah apa? Tak ada niat apa-apa, kata suamiku. Suatu hari di kontrakan kami, malam itu sudah jam 11 malam. Anakku sudah tidur, aku membuatkan kopi untuk Pak Bambang lalu ikut duduk di sofa ruang tamu bersama dengan suamiku dan Pak Bambang. Jadi bagaimana Mas Eko, apa sudah disampaikan ke istrimu? Kata Pak Bambang sambil melirik padaku. Mas Eko nampak gugup saat dia mau ngomong sesuatu padaku dengan suara terbata-bata. Suamiku bilang padaku kalau kita harus membayar hutang ke Pak Bambang tapi dengan cara yang menurutku sama sekali aneh dan enggak masuk akal sehat. Pak Bambang ingin aku menemaninya agar hutang-hutang kami dan juga biaya kontrakan bisa lunas. Tapi dari jumlah yang dibutuhkan aku harus menemaninya 5 kali pertemuan. Mendengar itu jantungku terasa mau copot, apalagi suamiku menyetujui keinginan Pak Bambang itu. Karena tak ada pilihan lain, selain itu Pak Bambang mengatakan ingin sekali mencicipi punyaku.
Sebenarnya saya ini sudah lama ingin sekali punya Mbak Wulan, ucap Pak Bambang dengan tersenyum. Aku hanya diam dan semakin bingung. Gak apa bun, ayah gak beratan kok, kata Mas Eko padaku. Ayah kamu serius? Tanyaku pada suamiku. Dia hanya mengangguk, menyerahkan sepenuhnya kepadaku. Dia menyuruhku ke Pak Bambang. Dengan berat hati dan agak kaku, aku harus melayani Pak Bambang karena tak ada pilihan lagi untuk melunasi hutang dan membayar kontrakan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang aku bagikan ini? Tulis di kolom komentar ya.